Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-441, dengan judul Keberangkatan. Langsung ke dalam alurnya. Mata Master Sekte Jin Luantian seperti bilah saat mereka melepaskan cahaya keemasan. Anak muda ini. Dia menahan keinginannya dan tidak bergerak karena takut akan dewa tertinggi di belakang si Hao. Hal-hal ini adalah harta penting bahkan untuk Ras Peng. Setiap Golden Peng yang sangat kuat hanya bisa memberi makan salah satu bulu sejati ini sepanjang hidup mereka, membuat mereka tidak lebih lemah dari tulang primordial Simbolet. Seluruh gunung leluhur hanya memiliki 3 atau 4, dan semuanya disegel di dalam perbendaharaan mereka. Itu karena tidak semua leluhur Peng kuno dapat meninggalkan satu, dan selama bertahun-tahun, hanya sedikit yang habis. Terima kasih banyak untuk Jin Senior. Penampilan pemalu si Hao benar-benar menjijikkan di mata Jin Luantian. Bajingan kecil yang penuh kebencian ini benar-benar membutuhkan pukulan. Saudara Jin, biarkan saja. Meskipun itu adalah harta karun yang penting, apa nilainya jika dibandingkan dengan melintasi alam? Begitu kita memasuki alam yang lebih tinggi, materi ilahi dan harta langka apa yang tidak dapat kita temukan? Yun Changhai menasihati secara rahasia. Orang tua Ras Hou juga tersenyum dan mengangguk, berjalan ke, menghibur, Jin Luantian. Namun, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia tampaknya menikmati bencana ini, membuat Jin Luantian merasa lebih buruk. Akhirnya, wajah Jin Luantian jatuh dan dia mengangguk. Dia memerintahkan seseorang untuk mengambil bulu asli dari Ras Peng. Ini, tentu saja, adalah individu yang penting, karena bagaimana mungkin sembarang anggota klan bisa bersentuhan dengan benda sakral seperti itu. Senior, kamu harus melalui formasi transportasi sekarang sehingga kamu bisa kembali lebih cepat. Malapetaka besar mendekat, dan waktu sangat penting. Si Hao dengan baik hati mengingatkan. Jin Luantian mengeluarkan dengusan dingin yang berat dan menyikat lengan bajunya sebelum pergi. Meskipun dia tahu bahwa ada dewa tertinggi di belakang si Hao, dia tetap tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Kemudian, si Hao mengumpulkan Huo Linger, singa berkepala 9, musang, dan yang lainnya untuk berdiskusi. Dia memberitahu mereka tentang parahnya dan mendesaknya situasi, bagaimana bencana besar akan turun kapan saja. Semua orang menjadi gugup, dan tidak ada yang mau tinggal di sini. Mereka semua ingin kembali ke klan mereka untuk menyampaikan informasi ini secepat mungkin untuk mempersiapkan bencana. Badai yang dahsyat akan segera tiba. Kamu tidak meninggalkan wilayah gurun. Singa berkepala 9 menatap si Hao dengan heran. Dia dan Gagak Api telah memutuskan untuk tinggal karena klan mereka tidak memiliki ahli tertinggi. Karena Celestial, Golden Peng, True Hao, dan yang lainnya adalah keturunan makhluk surgawi. Jika klan singa berkepala 9 dan klan Gagak Api melintasi alam dengan mereka, tanpa ahli tertinggi di sana, itu akan terlalu berbahaya. Si Hao mengangguk dan berkata, benar, saya tidak ingin pergi. Saya belum menemukan ayah dan ibu saya. Jika mereka tidak pergi, aku juga tidak. Petik 2. Kamu tidak pergi. Mata Huo Linger berkilau seperti air saat mereka memandangnya. Si Hao mengangguk. Dia sudah membuat keputusan. Huo Linger terdiam. Keadaannya berbeda. Klan api memiliki individu yang sangat kuat seperti kaisar. Kemampuannya luar biasa, dan karenanya, akan sangat berbahaya baginya selama bencana besar. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa memilih untuk melakukan perjalanan melalui formasi kuno. Namun, jika mereka berjalan melalui formasi, dia harus mengikuti juga dan benar-benar meninggalkan wilayah gurun ke alam yang lebih tinggi. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, tapi mengapa si Hao enggan? Mungkin karena ada orang-orang.
tertentu dan hal-hal tertentu yang pasti sulit untuk dilupakan. Di gunung, cahaya warna-warni bersinar dari formasi transportasi. Seorang Golden Winged Peng muncul dari langit dan turun. Itu dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia, dan di dalam tangannya ada kotak batu dengan segel yang menempel padanya. Terima kasih banyak kepada senior Peng Rache. Si Hao menggoyangkan pantatnya saat dia bergegas. Melihat sikapnya yang pemalu dan santun, orang-orang di sini ingin menggunakan kotak batu itu untuk memukul wajahnya. Anak yang jahat ini, anak kecil yang hina ini terlalu hina, inilah yang dirasakan setiap anggota ras Peng. Si Hao membuka segelnya. Serangkaian simbol bersinar dan menyala dengan cahaya, mengubah kertas kuning menjadi abu. Mantra rahasia telah kehilangan efektivitasnya. Dia dengan hati-hati membuka kotak batu itu. Dia sangat bersemangat, karena sekarang ini yang ketiga. Dia sudah mendapatkan bulu asli dari luan hijau dan burung vermilion sebelumnya. Dia sekarang semakin dekat dan semakin dekat dengan tujuannya. Seberkas cahaya melonjak, dan seluruh langit ditutupi cahaya multi-warna keemasan. Seolah-olah perbendaharaan dibuka. Itu sangat mempesona, sedemikian rupa sehingga orang-orang di tempat kejadian tidak bisa melihatnya langsung. Ini adalah bulu peng emas. Panjangnya 1 meter dan warnanya kuning berkilau. Simbol misterius tersembunyi di dalamnya, dan mereka beredar dengan fluktuasi yang mencengangkan. Suara teriakan Peng yang menggetarkan langit terlihat samar-samar. Si Hao mengekstrak bulu asli ini, dan dengan goyangan lembut, ruang itu sendiri bergetar, mengeluarkan suara wuwu. Fragmen emas memenuhi langit seperti bintang dan tersebar ke segala arah dengan cara yang sangat menakutkan. Selain itu, seberkas cahaya keemasan ilahi mengikuti. Pancaran listrik menyinari energi yang hampir seperti pedang ini. Kekuatan ofensifnya luar biasa, dengan jelas menunjukkan kekuatan besar Peng Rache. Barang bagus, si Hao berkata pada dirinya sendiri. Itu tidak lebih lemah dari tulang simbol primordial. Hanya dengan menggunakannya seperti ini membuatnya menjadi senjata yang sangat tangguh, jadi tidak perlu untuk menggambarkan sifat luar biasa dari Five Bird Fan. Dia bukan satu-satunya yang merasa seperti ini. Mata para ahli Golden Peng sendiri, Celestials, dan True Hou Rache menjadi merah. Bagaimana hal seperti ini bisa diberikan? Biasanya disimpan dalam perlombaan untuk membuat harta rahasia. Si Hao menutup kotak batu itu dan menyimpannya. Dia sangat puas. Di masa depan, dia benar-benar mungkin bisa memperbaiki dunia yang mengguncang artefak sihir. Begitu kipas yang berharga seperti itu dikeluarkan, hanya gelombang sederhana yang akan mengubah gunung menjadi abu dan sungai kering. Kekuatannya akan luar biasa. Kong Qiuji kembali. Tidak diketahui apa yang dibicarakan keduanya. Mereka berdiri berdampingan, dan keduanya memiliki tipe ekspresi tenang dan konten yang hanya bisa didapat setelah mengalami cobaan penyiksaan yang lama karena tidak dapat berbicara satu sama lain. Saya ingin tetap di sini. Second Baldi mengucapkan kalimat ini. Si Hao tercengang. Apa kau tidak mengerti betapa gawatnya situasinya? Pakar tertinggi merak dari masa lalu, dan botak kedua hari ini mengangguk. Dia menatap Yun Menglan, dan jelas bahwa keduanya akan menghadapi hidup dan mati bersama. Anda harus memahami bahwa alam yang lebih tinggi dan masa depan penuh dengan ketidakpastian. Sulit untuk mengantisipasi bahwa mereka akan membawa kesialan atau kesialan. Si Hao mengingatkan, untuk beberapa alasan, Dewa Willow tampak agak mendukung mereka, mengeluarkan daun willow khusus. Warnanya emas samar dan bukan hijau tua. Itu mendarat di tangan Second Baldi. Sebelum formasi dibuka, Anda memiliki satu kesempatan untuk membawa satu orang kembali ke Stone Village. Ahli tertinggi burung merak segera tergerak, dan kemudian dia menjadi sangat bersyukur atas hadiah tipe spasial yang luar biasa ini.
Orang lain tidak dapat mendengar atau melihat apa yang sedang terjadi, tetapi mereka dapat menebak bahwa itu adalah dewa yang mengungkapkan dirinya sendiri. Menglan, aku pernah membicarakan pernikahan anak muda ini sebelumnya. Baldi kedua menunjuk ke arah Si Hao, dan kemudian dia menatap Yun Si yang tidak jauh. Menglan dan Yun Si berbicara dengan pelan. Mereka berdua sangat muak dengan pengaturan ayah dan saudara laki-laki di masa lalu, menyebabkan perpisahannya dari Kong Qiuqi dan memaksa keduanya hampir tidak pernah bertemu lagi. Karena itu, dia ikut campur. Apa, liontin kasih sayangmu sudah diberikan padanya? Yun Menglan tercengang. Tidak, pencuri kecil itu mencurinya. Yun Si sedikit panik. Semua anggota Celestial Rache terkejut, karena semua orang dewasa tahu bahwa semua wanita dari Celestial Rache memiliki liontin kasih sayang yang biasanya diberikan sebagai tanda cinta mereka. Liontin kasih sayang Yun Si telah diberikan kepada Si Hao beberapa tahun yang lalu. Saya mengerti. Aku akan bertanggung jawab atas masalah ini menggantikanmu. Yun Menglan mengangguk. Bibi yang hebat, bukan itu yang kamu pikirkan. Yun Si mulai menjelaskan, tapi bagaimana dia bisa melakukannya. Saat itu, bocah iblis itu menggigit telinganya yang berkilau dan tersesat seperti itu. Namun, hal itu pasti tidak bisa diungkap. Apalagi, saat itu, dia tidak menyadari signifikansinya. Hanya dalam beberapa tahun terakhir dia mengetahui betapa pentingnya itu. Kakak, kau juga sudah mendengarnya. Beberapa tahun yang lalu, liontin kasih sayang telah diberikan oleh Sier, jadi saya yakin Anda tidak akan mengganggu kedua anak muda ini, bukan? Yun Menglan menatap kakak laki-lakinya. Yun Changhai tertawa getir. Dia telah mendengar cucunya menceritakan kisah ini secara sederhana, dan itu jelas bukan hadiah sukarela. Namun, dengan Yun Menglan berbicara seperti ini, jelas masih menyimpan keluhan atas kejadian masa lalu, itu membuatnya kehilangan kata-kata. Bagaimana dia bisa menolaknya? Batuk, dia mengeluarkan batuk kering. Baiklah, mari kita lakukan seperti itu. Anak muda, karena kamu sudah mendapatkan liontin kasih sayang, kamu bisa datang dan melamar pernikahan di masa depan. Kata Yun Menglan dengan tegas. Ah. Si Hao menggaruk kepalanya. Ini terlalu mudah. Itu adalah objek kepercayaan. Bagaimana hal-hal seperti pernikahan menjadi begitu tidak berdasar dan diputuskan begitu saja. Adapun para pembudidaya peng emas, Luan Hijau, dan Hou sejati, mereka semua terpana. Dewi Yun Si dari Pegunungan Archaik Divine memutuskan pernikahannya begitu saja. Itu terlalu ceroboh. Generasi muda, khususnya, tidak bisa tidak melolong dalam kesedihan. Tatapan mata mereka benar-benar bisa membunuh. Mereka semua menatap penuh kebencian pada Si Hao, benar-benar ingin menagih. Untuk apa kalian memelototiku? Saya bahkan tidak pergi ke alam yang lebih tinggi. Siapa yang tahu dia akan menjadi istri siapa di masa depan? Seharusnya tidak ada kekurangan jenius yang memalukan di alam yang lebih tinggi, kan? Si Hao bergumam. Apa katamu? Yun Changhai menatap anak muda itu dengan curiga. Tidak banyak, Pak Tua, karena kita keluarga sekarang, berikan aku beberapa bahan lagi, oke? Selain materi dewa, saya masih membutuhkan materi lain untuk memperbaiki formasi desa, kata Si Hao. Dia sudah lama melupakannya. Lupakan tentang Dewi, meskipun itu adalah dewa wanita, lalu kenapa? Mereka akan dipisahkan oleh alam, jadi apa gunanya memikirkannya? Dia tidak bisa begitu saja menggendongnya kembali, kan? Jika tidak, dia dapat memilih untuk tetap tinggal dan tidak pergi ke alam yang lebih tinggi. Siapa yang tahu tempat seperti apa alam yang lebih tinggi itu? Itu jelas tempat di mana sekte leluhur kuno dan indah berada. Penampilan luar biasa Yun Si mungkin menjadi hal terbaik untuk meningkatkan hubungan. Kamu anak nakal. Ketika Yun Changhai mendengar gumamannya,
dia mengayunkan lengan bajunya dan pergi. Namun, pada akhirnya, dia tetap memberinya setumpuk bahan berharga. Ini membuat beberapa anggota Celestial Race cemburu, dan beberapa orang mengerutkan kening. Senior, siapa di antara kamu yang masih memiliki materi ilahi atau bulu primordial sejati untuk diberikan kepadaku? Saya akan memberitahu ahli tertinggi Merak untuk memberikan diagram kepada Anda semua sehingga Anda semua dapat memperbaiki formasi di masa depan. Namun, pada saat ini, para ahli ras yang kuat semuanya menggeretakkan gigi mereka dan mengabaikannya. Separuh kecil dari selusin materi ilahi telah diambil olehnya, namun dia masih ingin mengeksploitasinya. Dia tidak tahu kapan harus berhenti. Si Hao tampak malu dan menangkupkan tangannya. Dengan suara penipu, dia berkata, air jernih harus terus mengalir dari pegunungan hijau. Kita akan bertemu lagi, membesarkan anak dengan baik, istriku. Petik 2. Matilah. Akhirnya, si Hao dan yang lainnya berangkat, menggunakan formasi di sini untuk melanjutkan perjalanan mereka. Singa berkepala 9, gagak api, dan yang lainnya saling menyuruh untuk menjaga diri sendiri. Mereka kembali ke klan masing-masing. Dengan kemampuan agung Dewa Willow, mereka secara alami tidak perlu menggunakan formasi gunung ilahi. Sebuah jalan setapak langsung dibuka, memungkinkan mereka untuk berangkat. Ini segera menyebabkan wajah banyak ahli kehilangan warna. Tiba-tiba, ruang di sekitar mereka terdistorsi, dan lorong menjadi tidak stabil. Ini secara alami tidak akan mempengaruhi keselamatan mereka, karena Dewa Willow ada di sini, dan ini adalah bagian yang dibuatnya. Hong, mengikuti agitasi, gelombang aura yang gagah berani mengguncang ruang di sekitar mereka hingga hampir menghancurkannya. Cahaya warna-warni berkedip. Mereka berjalan keluar dari lorong dan melihat pemandangan yang tak terbayangkan. Sebuah cakar besar menjulur dari bumi dan menyebarkan awan di langit. Itu tebal dan tanpa hiasan, seolah-olah telah terkubur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Masih ada cangkang tanah di sekitar cakar yang belum dilepas, memberikan perasaan kuno. Tadi, justru keberadaan inilah yang mengganggu stabilitas lorong. Akibatnya, mereka masih beberapa ribu li dari desa batu. Si Hao langsung ketakutan. Cakar besar ini bisa menutupi langit. Dia sepertinya pernah melihatnya sebelumnya. Di masa lalu, demi mengasah dirinya sendiri, dia meninggalkan desa batu, dan dalam perjalanannya ke perbatasan barat negara batu, dia telah melihat cakar yang menakutkan ini saat menunggangi unicorn. Pada saat yang sama, cahaya yang menyilaukan melintas di langit. Ini adalah retakan di luar angkasa, ada seseorang di alam yang lebih tinggi yang mencoba untuk mendobrak tembok antar alam. Episode ke-442, dengan judul Perbendaharaan Agung Ilahi. Langsung ke dalam alurnya. Cakar itu terlalu besar. Cakar abu-abu kehijauan menutupi langit, menyebarkan langit dengan satu gerakan. Pegunungan primitif bergetar dan bumi besar runtuh. Asap dan debu membumbung tinggi di langit. Willow Deity, apa ini? Si Hao bertanya. Gelombang energi aneh menyebar kemana-mana. Seolah-olah seekor binatang buas besar di tanah terlantar besar sedang bangkit. Pada saat ini, area tanah terlantar ini menjadi sunyi. Terlepas dari apakah itu burung di langit, hewan yang berkeliaran di bumi, atau bahkan makhluk seperti serangga, mereka semua gemetar. Dunia tampaknya menjadi sunyi senyap. Seolah-olah mereka telah memasuki jurang iblis karena semua suara menghilang. Gelombang tekanan yang tak terlukiskan menelan hutan pegunungan yang tak terbatas. Benda ini masih hidup. Pagoda kecil itu berkata pada dirinya sendiri, tampak agak tidak yakin. Dewa Willow menatap dengan serius keberadaan ini untuk waktu yang lama. Mereka dipisahkan oleh jarak yang tampaknya tak berujung sekarang. Jika binatang besar itu muncul ke dunia ini, itu akan menjadi lebih besar dari gabungan massa beberapa pegunungan.
Anda harus memahami bahwa ini adalah tubuh aslinya dan bukan gambar magis. Jika itu menghasilkan tubuh sihir, orang akan meragukan apakah dunia akan mampu menahannya atau tidak. Willow Dewa, tanya si Hao sekali lagi. Perbendaharaan Agung Ilahi, jawab Dewa Willow. Kata-katanya hanya samar-samar terlihat, seolah-olah itu disampaikan jauh-jauh dari surga ke-9. Seluruh tubuhnya tampak diselimuti aura yang tak terlukiskan, seolah sedang merenungkan sesuatu. Si Hao tercengang. Dia tanpa sadar berteriak karena terkejut, karena kepala desa, si Yunfeng, telah memberitahunya tentang cerita ini sejak dia masih kecil. Selama bertahun-tahun, dia selalu mendengar rumor. Itu adalah titik di mana para ahli dari luar ras ini bahkan bernafsu padanya. Para ahli menyukai pria misterius dengan cakram magis yang kacau. Sementara itu, burung merah besar, Second Baldi, Hairibol, dan Aum Green Scarlet Eagle, selama bertahun-tahun ini telah mencari dengan sepenuh hati melalui pegunungan dan sungai. Mereka menemukan jejak beberapa kali, tetapi pada akhirnya, mereka tidak dapat melacaknya. Perbendaharaan Agung Ilahi bisa bergerak di seluruh bumi, ini yang dikatakan kepala desa. Di masa lalu, ia bahkan beruntung memasuki gerbangnya dan mendapatkan beberapa buku tulang dari wilayah terluar. Selama beberapa tahun terakhir, Western Paradise menjadi sangat tertarik untuk menemukan harta karun yang sangat berharga ini. Mereka menemukan posisinya beberapa kali dan bahkan hendak mengambil tindakan, namun pada akhirnya, mereka jatuh di rintangan terakhir. Itu bisa bergerak. Ternyata itu adalah binatang buas yang sangat besar. Si Hao sangat terkejut, tetapi dia juga sangat bingung. Binatang macam apa ini sebenarnya? Mereka menatap ke bawah dari atas langit. Terlepas dari apakah itu pagoda kecil atau Dewa Willow, mereka berdua menyembunyikan aura mereka. Itu karena masalah ini terlalu besar. Alam yang lebih tinggi sedang menyelidiki, terus-menerus merobek ruang di wilayah ini, menciptakan retakan dan garis cahaya yang membutakan. Jenis binatang buas apa itu? Si Hao dengan sungguh-sungguh meminta bimbingan. Hatinya penuh dengan rasa ingin tahu. Itu pasti kura-kura tua, keberadaan yang sangat besar dan menakutkan, kata pagoda kecil itu. Seekor kura-kura, tenggelam di bawah bumi. Si Hao tercengang. Ini terlalu hebat. Seberapa besar ukuran kura-kura ini? Dia belum pernah mendengar tentang keberadaan makhluk sebesar itu sebelumnya. Itu benar-benar sesuatu untuk dipikirkan. Cakar kura-kura dibandingkan dengan tubuhnya sendiri agak pendek, namun ia bisa membelah pegunungan dan lembah yang terbuka dengan satu gerakan dan bahkan menyebarkan awan di langit. Sebagian besar tubuhnya tidak terbayangkan dan cukup untuk membuat seseorang gemetar. The Supreme Divine Treasury tersembunyi di punggungnya dan dibawa-bawa saat bergerak dari satu daerah ke daerah lain. Kapanpun dia bangun, dia akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kata pagoda kecil itu. Apakah ini rahasia sebenarnya dari perbendaharaan ilahi tertinggi? Alasan mengapa dia bisa bergerak adalah karena dia berada di punggung kura-kura yang sangat besar. Itu belum tentu benar, kata Dewa Willow pelan. Itu telah merasakan aura kura-kura besar sejak lama. Saat itu, hanya ada satu cabang Willow. Dewa Willow tidak tanpa pandang bulu melakukan kontak dengan kura-kura ini. Dan hari ini, sekarang setelah kekuatannya berangsur-angsur kembali, itu menjadi semakin mendalam. Akibatnya, ia mempelajari lebih banyak misteri, namun menjadi lebih tenang dan tidak mengambil tindakan. Mungkinkah perbendaharaan Agung Ilahi palsu? Si Hao kaget. Wilayah gurun benar-benar memiliki perbendaharaan Agung Ilahi dan kura-kura raksasa yang bahkan membuat takut para dewa. Namun, itu mungkin belum tentu yang kita lihat sekarang. Petik 2. Berdasarkan apa yang dikatakan Dewa Willow, ada kemungkinan ini palsu.
Penyu ini mungkin belum tentu hidup dan mungkin merupakan aktivasi dari formasi yang dibangun untuk meniru kehidupan dengan sengaja. Jenis pernyataan aneh ini membuat Si Hao sangat bingung. Pagoda kecil itu juga diragukan. Dia agak tidak percaya. Kemungkinan besar itu adalah jebakan, sesuatu yang ditinggalkan oleh sosok kuno yang hebat. Tujuannya bukan untuk dimasuki makhluk-makhluk di wilayah gurun, melainkan untuk keberadaan tertinggi di alam yang lebih tinggi. Petik 2. Setelah mendengar penjelasan Dewa Willow, Si Hao tercengang. Betapa mengerikannya keberadaan seseorang yang meletakkan formasi ini. Demi membuat jebakan, sebenarnya telah meletakkannya bertahun-tahun yang lalu di zaman kuno. Ini terlalu menakutkan. Bahkan pagoda kecil itu bergetar dan berkeringat dingin. Ini terlalu menyeramkan, pasti dirancang untuk menjerat keberadaan dengan latar belakang yang luar biasa. Bukankah orang itu terlalu galak? Untuk bertahan diam-diam dari zaman kuno sampai sekarang semua demi satu momen ini. Si Hao ketakutan dan kesal. Dia merasa orang-orang seperti itu benar-benar menakutkan. Jika seseorang seperti ini dijadikan musuh, akan sangat sulit untuk tetap tenang seumur hidup. Si Hao benar-benar ketakutan. Meskipun dia tidak terlibat dalam hal ini, dia masih merasakan gelombang kedinginan. Jika bukan karena Dewa Willow yang mengamatinya secara diam-diam selama bertahun-tahun tanpa mengambil tindakan, rahasia ini mungkin tidak akan ditemukan. Jelas terlihat betapa rajin dan mendalamnya orang yang meletakkannya. Mungkinkah individu kuno yang luar biasa di wilayah gurun ingin mengalahkan keberadaan dari alam yang lebih tinggi? Si Hao bertanya. Dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak memahami jenis pertempuran ini. Segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya hari ini sangat menakutkannya, semua itu melebihi imajinasinya. Pagoda kecil itu berkata, tidak, kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang diatur oleh orang dari alam yang lebih tinggi dan dibuat selama era kuno. Itu menyembunyikan dirinya sendiri sampai sekarang sebelum diaktifkan. Petik 2. Si Hao menjadi tidak bisa berkata-kata. Dia tiba-tiba menyadari bahwa perselisihan wilayah gurun hanyalah permainan kecil untuk keberadaan yang benar-benar kuat. Tidak heran mereka bisa menonton dari alam yang lebih tinggi dan menggunakan skema peletakan jebakan ini. Jelas bahwa mereka memandang rendah dunia yang lebih rendah. Seolah memahami ketakutan di dalam hatinya, pagoda kecil itu berkata, pernahkah kamu memikirkan tentang keberadaan macam apa orang yang memasang jebakan itu? Untuk hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir dan mencapai level itu, jika seseorang tidak tega memikirkan rencana seperti itu, akankah seseorang dapat mendaki setinggi itu? Petik 2. Si Hao mengangguk. Ini benar. Itulah beberapa eksistensi yang merangkak keluar dari banyak pembudidaya yang tak ada habisnya dan naik di atas semuanya. Mereka secara alami mengalami perjuangan yang paling kejam dan pahit. Dia menghela nafas dan berkata, "Sai, dengan jenis keberadaan ini di sini dan kekacauan besar akan terjadi, haruskah saya cepat-cepat menyembunyikan diri untuk menghindari menjadi sasaran? Bukankah itu yang terbaik?" Petik 2. Pagoda kecil itu mencibir dan berkata, bahkan jika sepotong kecil jerami sepertimu melolong dengan sekuat tenaga di depan mereka, mereka bahkan tidak akan memperhatikanmu. Omong kosong. Si Hao tidak puas. Jika Anda ingin membuat sosok seperti itu terlihat, Anda setidaknya harus menjadi ahli tertinggi. Kata-kata pagoda kecil itu jatuh dengan keras. Si Hao menjadi sedih. Perbendaharaan paling berharga akan meninggalkan tanah terlantar yang besar untuk daerah lain, kata Dewa Willow. Mereka diam-diam mundur dari tempat ini tanpa memberitahu kura-kura raksasa itu dan langsung muncul di Stony Village. Dewa Willow kembali ke posisi sebelumnya, tubuhnya memasuki pohon hijau tua yang besar. Di kepala desa, Si Hao membuka kantong surga dan bumi dan mengeluarkan setumpuk barang. Mereka semua bersinar dan cemerlang, membuat penduduk desa terpesona.
Anak-anak itu langsung menjatuhkan diri. Pada saat ini, mata si Hao juga diluruskan saat dia dengan hati-hati menghitung materi ilahi. Ada 10 materi ilahi di sini, dan semuanya sulit ditemukan secara normal. Warna-warna yang mereka hasilkan membuatnya tampak seperti ilusi. Tanah darah naga merah yang berapi-api, batu matahari yang gemerlap, berlian laut biru berkilau yang melepaskan aura tak terbatas, semua jenis warna bersinar dengan indah. Mereka melepaskan pancaran cahaya keberuntungan dan kedamaian yang mengelilingi sebagian besar desa. Hairi Ball tersentak bangun, dan Bibi Green Scarlet Eagle terkejut. Orang-orang desa semuanya berkumpul. Sungguh menakjubkan melihat bahkan salah satu dari hal-hal ini seumur hidup. Dia samar-samar bisa mendengar suara menelan di telinganya. Di dalam rambut si Hao, pagoda kecil itu bergoyang maju mundur. Itu memisahkan diri dan melemparkan dirinya ke dalam tumpukan materi ilahi. Saya tidak bertukar. Si Hao menghentikannya dan mengucapkan kata-kata ini. Tepat pada saat ini, batu berkilau lainnya berteriak dengan keras, "Kakak, apakah kamu merampok dewa? Beri aku beberapa." Petik 2. Batu penyerang ilahi telah tertidur sepanjang waktu. Itu telah hidup kembali sekarang, menangis dengan keras saat itu berguling dan merangkak dengan panik menuju material divine. Namun, itu dihentikan oleh si Hao. Si Hao mengalihkan pandangannya dan melihat ke pagoda kecil itu, mempertimbangkan bagaimana dia harus menukarnya untuk memaksimalkan keuntungannya. Pagoda yang tidak berguna juga mengatur pidatonya, mencoba dengan sabar dan sistematis membimbing si Hao untuk memberikan materi ilahi. Kamu melakukannya dengan baik. Dengan bencana besar yang akan segera datang, Stony Village benar-benar perlu membuat pengaturan. Saya akan mempersiapkan formasi yang bagus dan hanya membutuhkan jenis materi ilahi ini. Tiba-tiba, Dewa Willow berbicara dan menurunkan 10 atau lebih cabang Willow yang berkilau, mengambil semuanya dan memeriksanya dengan hati-hati. Ah! Si Hao tercengang. Pagoda kecil itu menjadi marah. Untaian energi kekacauan samar-samar bisa dilihat. Si Hao tercengang. Jika barang-barang itu dicuri oleh pagoda kecil, itu pasti akan melarikan diri dan tidak ada yang dikatakan si Hao akan meyakinkannya sebaliknya. Namun, Dewa Willow mengambil tindakan dan mengumpulkan bahan-bahan ini, membuat si Hao sulit untuk membalas. Dia harus menyerah sekarang. Itu milikku. Pagoda kecil itu mengungkapkan gumpalan energi kacau, dan seluruh pagoda menjadi kabur, membuatnya sangat tidak jelas, tetapi sejenis aura menakutkan menyebar. Dewa Willow tidak memperhatikannya dan terus berpikir. Itu milikku, aku telah memberikannya kepada Dewa Willow. Si Hao dengan jelas menyuarakan pendapatnya tentang masalah ini. Dia juga menuangkan bahan berharga lainnya dari kantong langit dan bumi. Aku membantu kamu dengan sia-sia. Pagoda kecil menjadi putus asa dan menahan energi yang kacau. Itu bisnis. Anda selalu menipu saya, sementara Dewa Willow benar-benar memperlakukan saya dengan baik. Si Hao membalas. Pagoda kecil itu tidak bisa berkata-kata. Rasanya seperti salah dan tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun. Di hari-hari berikutnya, Dewa Willow terus merenung sambil meletakkan formasi. Itu adalah formasi besar yang benar-benar misterius. Setiap kali materi ilahi turun dan memasuki desa batu, akan ada suara sutra yang diucapkan. Ini membuat si Hao terkejut. Bahkan meletakkan formasi akan menghasilkan suara seperti ini. Apakah ini hasil dari harmonisasi dengan Dao terhebat dunia? Selama acara berlangsung, batu pemukul ilahi terus berteriak lagi dan lagi, sangat bahagia hingga bisa pingsan. Itu karena ketika harta surgawi ini digunakan, mereka akan meninggalkan potongan-potongan, yang semuanya dimakan olehnya. Awalnya, ada beberapa material divine yang tersisa, dan meskipun itu tidak banyak, itu masih tidak layak untuk diremehkan. Namun,
Pagoda kecil itu menghargai penampilan luarnya dan akhirnya tanpa daya menyaksikan bongkahan batu itu melompat-lompat. Seluruh tubuh Divine Strike Stone menyala, menjadi lebih cerah dan lebih tembus cahaya. Jelas bahwa itu akan mengalami semacam transformasi gila. Ia tahu dirinya juga, dan sebagai hasilnya terus berlutut dan membungkuk ke arah Dewa Willow, dengan panik menyanjungnya. 9 hari kemudian, Dewa Willow mengeluarkan teriakan lembut. Formasi selesai. Dunia diubah, dan aura yang tak terlukiskan bergerak. Seolah-olah matahari, bulan, dan sungai bintang diaduk, esensi spiritual yang tak habis-habisnya melonjak, dan dao yang sangat dalam muncul di udara. Simbol tak berujung memenuhi udara, dan gambar-gambar ilahi mengatur diri mereka sendiri di udara dan bersujud. Nyanyian sutra terdengar keras, tetapi ditekan oleh keberadaan Dewa Willow. Itu terjebak di dalam, tidak mencapai langit dan karena itu tidak mempengaruhi dunia luar. Formasi besar selesai. Itu merebut kekuatan alami dunia ini, menggabungkan pertahanan dan serangan menjadi satu kesatuan. Itu bisa dianggap formasi besar yang tak tertandingi, dan setidaknya, pagoda kecil tidak menyangkal ini. Beberapa hari kemudian, di ujung cakrawala yang jauh, suara gemuruh terdengar, mengguncang bumi besar yang tak terbatas. Bahkan gunung mulai bergoyang. Apakah itu datang? Si Hao sangat ketakutan. Ketika suara ini berbunyi dan gelombang kejut yang sangat besar menyebar, bukan hanya keberadaan seperti pagoda kecil yang bisa merasakannya. Bahkan pembudidaya normal bisa merasakannya. Hampir. Pagoda kecil itu bergetar. Di ujung cakrawala, cahaya ilahi terbang di udara. Retakan besar di kehampaan memanjang keluar, dan di antara mereka, gerbang yang tidak jelas mulai terbentuk. Episode ke-443, dengan judul Perubahan Surga. Langsung ke dalam alurnya. Fluktuasi aneh muncul keluar dan gerbang surgawi itu tiba-tiba hancur berantakan. Seindah kembang api, seindah awan pagi. Pemandangan yang dihasilkannya sangat indah. Semua warna menari-nari saat meletus dengan keras. Hujan cahaya berhamburan seperti bintang jatuh di langit. Gerbang itu diledakkan. Setelah hujan darah dan serpihan sisik, itu hancur di udara. Si Hao memperhatikan dengan cemas, rasa dingin merayap ke dalam hatinya. Apakah alam bawah ini berbahaya? Jelas bahwa seseorang telah jatuh, memicu gelombang kejut kekuatan ilahi ini. Satu-satunya hal yang beruntung adalah jarak di antara mereka cukup jauh. Apalagi itu di langit. Jika tidak, gunung-gunung yang menjulang tinggi semuanya akan berubah menjadi debu dan tidak ada lagi. Mengapa dia meledak? Apakah kekuatannya tidak cukup besar? Si Hao bertanya. Setelah terdiam beberapa saat, pagoda kecil itu tertawa dingin dan berkata, apakah menurutmu mudah untuk turun? Bagaimana mereka bisa melakukannya tanpa membayar harganya? Namun, individu ini telah diperdaya oleh orang lain. Petik 2. Apakah itu sosok yang kuat yang jatuh? Si Hao bertanya. Bagaimana bisa sosok yang kuat mati dengan mudah? Kemungkinan besar menyia-nyiakan semua usahanya dan mati di bawah tangan kompeten orang lain. Dari apa yang dikatakan pagoda kecil itu, metode para tokoh kuat dari alam yang lebih tinggi menantang surga, membuat mereka tidak mudah dibunuh. Perselisihan alam yang lebih tinggi terlibat. Perjuangan itu sangat kejam karena mereka bertarung baik secara terbuka maupun diam-diam. Semua jenis metode terungkap, dan satu kesalahan akan membuat mereka terkutuk selamanya. Di hari-hari berikutnya, cahaya ilahi terus-menerus muncul dari waktu ke waktu di kejauhan. Ini adalah tanda ruang retak. Fenomena yang sangat aneh dihasilkan yang mengejutkan semua pembudidaya daerah gurun. Ini adalah pertanda bencana besar. Semua orang tahu bahwa badai yang dahsyat akan segera dimulai. Semua ahli tertinggi berteriak tanpa sadar. Mereka melarikan diri dari wilayah ini atau menyembunyikan diri.
Mereka semua menggunakan teknik rahasia mereka untuk mempertahankan diri. Tepatnya keberadaan mana yang turun? Si Hao bertanya. Saya tidak tahu. Pagoda kecil itu menggelengkan kepalanya. Si Hao mengerutkan kening. Makhluk dari alam yang lebih tinggi semuanya sangat menakutkan. Jika mereka semua ingin turun ke sini dan bermain, maka tanah yang luas dan tak terbatas ini akan dijungkirbalikkan dan kemungkinan besar akan lenyap. Pagoda kecil itu menghela napas pelan dan memberikan penjelasan sederhana, mengatakan bahwa hanya individu terpilih yang mencoba turun. Jika mereka terdeteksi oleh dao alam yang lebih tinggi atau ditemukan oleh kepercayaan kuno, mereka akan ditekan dan dibunuh dengan ketat. Dao besar tidak terbatas seperti jurang besar dan alam semesta. Kehebatannya tidak bisa diukur, dan itu selalu bekerja, kata Dewa Willow. Biasanya, sangat sulit bagi siapapun untuk turun dari alam yang lebih tinggi karena pembatasan dao dunia ini. Hanya pada waktu-waktu tertentu metode rahasia yang unik memungkinkan seseorang untuk melakukannya. Mereka yang bisa turun secara alami bukanlah individu biasa. Mereka semua memiliki kekuatan yang kuat untuk mendukung mereka. Apa yang ada di dunia ini yang membuat orang-orang itu merasa layak untuk mengambil risiko bahaya? Si Hao bertanya. Ada hal-hal bagus di sini. Sejak makhluk terlarang lenyap di dunia ini, semakin banyak orang yang ingin menyelidiki tempat ini, kata pagoda kecil itu. Energi yang sulit untuk dijelaskan muncul di dunia ini. Itu membuat jantung orang berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Semua orang tahu apa yang akan terjadi akan segera terjadi. Setiap pembudidaya, cemas dan ketakutan. Selama beberapa hari ini, Si Hao terus bermeditasi di dalam desa dan berkultivasi. Dari waktu ke waktu, dia akan meminta bimbingan dari orang hebat di sampingnya. Dewa Willow, karena malapetaka besar akan segera tiba, apakah sudah waktunya bagi saya untuk menerima baptisan lagi? Si Hao bertanya. Biasanya, seseorang akan menerima baptisan pada usia 5, 10, dan 15 tahun untuk mengeluarkan potensinya dan memungkinkan mereka untuk berkembang lebih baik. Ini adalah fondasi penting. Tidak perlu Anda terus-menerus menerobos alam kultivasi dan menerobos poin penting sendiri. Anda telah melakukannya dengan baik dan tidak membutuhkan ini, kata Dewa Willow. Menurut apa yang dikatakan, Si Hao terus-menerus melepaskan potensinya, dan dengan demikian, dia tidak perlu menyegel dan memperbaiki dirinya sendiri di dalam kuali atau agar Dewa Willow membantu lagi. Jika seseorang terus melakukan baptisan, itu bahkan mungkin membebani tubuh. Dia dengan gila-gilaan melepaskan potensinya selama beberapa tahun terakhir ini dan telah mencapai garis depan jalur ini. Dewa Willow memberinya peringatan ini, menyuruhnya untuk membiarkan alam mengambil jalannya. Jalannya saat ini sangat bagus dan mengikuti jalan yang benar. Itu cukup untuk terus maju, dan hukum alam Dao secara alami akan mengikuti. Si Hao terus memoles dirinya dan mencoba meningkatkan dirinya lebih jauh. Dia berkultivasi dengan getir di desa batu, dan setengah bulan berlalu begitu saja. Dari waktu ke waktu, dia mengamati dunia, memungkinkan dia melihat banyak pemandangan misterius. Dia tidak menjadi takut dengan apa yang dilihatnya. Dia menenangkan hatinya, mempelajari Dao Agung dan mengolah kebenaran. Dia mengambil kulit binatang yang dia peroleh dari Void God Realm dan mempelajari formasi kuno. 2 kata, 6 Dao, telah membuat gatal di hatinya. Dia ingin segera menjadikan ini kemampuan sucinya sendiri untuk memberinya tempat untuk berdiri di dunia yang terus berubah ini. Yi, kenapa aku merasa ada daerah yang jauh dari desa batu yang memanggilku? Si Hao tampak agak bingung. Awalnya, dia ingin mengasingkan diri di dalam desa dan dengan tenang menunggu malapetaka besar berlalu. Namun, perasaan aneh ini membuatnya agak bingung. Dia merasa sangat gelisah, seolah-olah dia telah melewatkan sesuatu. Perasaanmu tidak salah.
Ini berarti Anda memiliki akar Dao, yang telah Anda pegang ke jalur Dao yang dalam, kata pagoda kecil itu. Bencana besar itu sangat berbahaya, tetapi memiliki peluang yang luar biasa. Dunia tidak stabil, sehingga misteri yang mendalam akan terungkap. Bahkan ada kemungkinan besar seorang individu kuat jatuh dan hancur di dunia. Jika seseorang bisa merasakan ini, maka itu akan menjadi kesempatan surgawi. Si Hao bingung. Apakah dia seharusnya pergi? Dia bukan ahli tertinggi, jadi dia tidak boleh ditemukan. Namun, itu tidak berarti dia aman. Mungkin ada semua jenis bahaya yang tidak dapat diprediksi. Kamu harus memutuskan sendiri. Dewa Willow berkata dengan lembut. Saya ingin pergi dan melihat bencana besar ini bagi diri saya sendiri. Saya ingin melihat dengan tepat apa yang sedang terjadi. Pada akhirnya, si Hao membuat keputusan ini. Anda harus mempertimbangkan dengan hati-hati. Setelah Anda pergi, Anda mungkin tidak akan pernah bisa masuk lagi. Aku bahkan mungkin akan membawa desa batu menjauh dari dunia ini dan meninggalkan tempat ini. Suara Dewa Willow tenang. Jelas bahwa ia berencana untuk memulihkan kesehatan di tempat lain. Dewa Willow tidak akan bergabung dalam konflik apapun. Itu akan menyegel desa ini sepenuhnya dan menghilang dari dunia. Si Hao santai, berpikir bahwa desa batu pasti akan damai. Sebagian besar kekhawatirannya lenyap. Dia sekarang hanya harus berhati-hati di luar dan tidak perlu mengkhawatirkan penduduk desa. Saya telah mempertimbangkan dengan hati-hati. Dia berkata, Anda mungkin harus pergi selama beberapa tahun pada suatu waktu, atau bahkan 10 hingga 100 tahun. Jumlah waktu yang Anda perlukan untuk kembali akan sulit ditentukan. Saya akan menyampaikan kepada Anda teknik di sini, kata Dewa Willow. Ketika si Hao mendengar ini, dia menjadi terguncang. Tidak perlu untuk mendeskripsikan kehebatan Dewa Willow, jadi teknik berharganya pasti mengejutkan dunia. Ini akan menjadi kemampuan ilahi besar yang melindungi hidupnya. Sebuah cabang berkilauan terulur, cabang hijau dan bersinar menyentuhnya di antara alisnya. Itu melepaskan cahaya suci dan perlahan mengelilinginya. Segera setelah itu, cabang pohon willow ini menjadi luar biasa. Itu berubah menjadi warna emas samar, seolah-olah itu adalah cabang willow yang terbuat dari emas. Itu sangat misterius, dan itu terus-menerus mengirimkan riak ke kepalanya. Ini adalah simbol emas yang terus menyebar satu demi satu, dan mereka penuh dengan aura Dao Agung. Bintik-bintik emas itu cerah dan mempesona. Mereka sangat luar biasa dan luar biasa. Tubuh si Hao terasa ringan dan murni. Pikirannya terkonsentrasi untuk menerima Dao alam. Simbol-simbol itu bertemu satu demi satu sebelum akhirnya membentuk simbol paling primitif. Inilah tepatnya teknik berharga Dewa Willow. Puluhan ribu berevolusi dan akhirnya muncul menjadi satu Tao besar. Namun, untuk memahaminya secara menyeluruh, seseorang perlu memecahnya dengan hati-hati dan secara progresif menyimpulkan artinya. Itu akan menjadi tugas yang luar biasa. Cabang willow mundur, dan si Hao tiba-tiba membuka matanya. Dia tahu bahwa saat ini, dia kemungkinan besar tidak bisa memahami semuanya. Dewa Willow juga mengatakan bahwa dia harus mencoba mempelajarinya setelah ranah kultivasinya sedikit lebih tinggi. Dengan Dao alam yang berbeda, persyaratannya juga berbeda. Dewa Willow berspesialisasi dalam jenis kekuatan alam yang membutuhkan keharmonisan kondisi mental seseorang. Saat ini, si Hao jelas masih tidak cocok. Si Hao melanjutkan perjalanannya, meninggalkan desa batu. Pria, wanita, tua dan muda semua keluar untuk mengusirnya. Selamat tinggal. Dia menghilang ke tanah terlantar yang tak terbatas. Pagoda kecil itu mengikutinya, terus menggantung di rambutnya. Dari apa yang dikatakannya, ia juga ingin menyaksikan musibah besar, melihat betapa tepatnya kejadian ini berbeda. Angin bertiup kencang.
Di dalam pegunungan primitif, kera melolong dan harimau mengaum. Semua jenis burung ganas melebarkan sayapnya ke langit. Mereka semua bergerak dengan gelisah, menjadi semakin khawatir. Itu karena semua jenis kejadian aneh terjadi selama beberapa hari terakhir ini, terutama retakan yang muncul di ruang dari waktu ke waktu. Seolah-olah beberapa raksasa sedang turun. Dalam kekacauan itu, orang-orang di mana-mana bergerak, semuanya mencoba untuk pergi terlebih dahulu untuk mencari petunjuk tentang peluang. Si Hao menatap jauh ke langit, dia akan melawan angin untuk mengukir jalannya sendiri. Setengah bulan kemudian, si Hao memasuki perbatasan barat negara batu. Dia ingin mencari beberapa teman lama. Di saat yang sama, dia ingin menemukan kebenaran dari malapetaka besar ini. Dunia ini menjadi semakin mencekik untuk dimasuki. Dari waktu ke waktu, langit jelas akan cerah selama puluhan ribu li dan kemudian tiba-tiba akan bergetar hebat, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Retakan yang sangat besar kemudian akan melesat di langit. Akhirnya, hari itu pun tiba. Dengan suara teredam, seakan dunia bergetar. Itu sangat intens, seolah-olah dunia sekali lagi didirikan. Semua makhluk hidup gemetar. Suara aneh terdengar keras, dihasilkan sebagai hasil dari perpindahan dao yang hebat. Kemudian, ada jeda singkat. Seolah-olah seluruh dunia menjadi tidak bergerak. Kemudian, semua pembudidaya mengangkat kepala ke arah langit. Ekspresi mereka semua memucat, karena itu pecah tanpa niat untuk berhenti. Dengan suara hong, langit terbelah, mengirimkan cahaya ilahi tanpa akhir dan aura keilahian yang tak terbatas. Itu dirasakan oleh semua makhluk, dan mereka semua memperoleh semacam pemahaman di dalam. Malapetaka besar dimulai, tetapi banyak pembudidaya secara tak terduga mulai menatap kosong. Setelah mendapatkan fragmen dari hukum alam, mereka tidak lagi menjadi milik dunia ini. Seolah-olah tubuh mereka telah diberkati dengan kekudusan dan mereka sendiri memperoleh kilatan pencerahan. Ini bukan gerbang sederhana, melainkan gunung berapi terbalik. Itu melonjak dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan dan tak terbatas. Itu terlalu mempesona dan gemilang. Sial! Akhirnya, bel yang ditarik keluar berbunyi, bergema ke cakrawala dan mentransmisikan ke setiap sudut wilayah gurun. Tidak peduli seberapa hebat wilayah ini, tetap tidak bisa lepas dari gelombang suara bel. Pikiran si Hao bergetar saat dia melihat cakrawala dengan ekspresi tidak percaya. Lonceng besar perlahan turun dari gunung berapi terbalik. Itu sederhana dan alami. Saat itu bergetar dengan lembut, gelombang suara yang bisa dilihat dengan mata telanjang menelan tanah terlantar yang tak terbatas. Kenapa itu di sini? Pagoda kecil itu segera mengeluarkan teriakan aneh. Itu segera menyembunyikan auranya dan menjadi seperti batu tanpa fluktuasi apapun. Itu tidak lagi tampak seperti artefak magis. Bel ini terlalu mencengangkan. Kabut menggulung di sekitarnya. Cahaya abadi terbang dalam puluhan ribu coretan keberuntungan dan berwarna cerah. Mereka terus-menerus menyebar, mengelilingi bumi besar yang tak terbatas. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Di dinding lonceng, simbol menyala satu demi satu, seolah-olah itu adalah bagian dari teks pengorbanan. Mereka terdengar seperti fluktuasi bel dengan cara yang panjang dan berlarut-larut. Mereka ditransmisikan ke segala sesuatu di bawah langit, memasuki telinga semua makhluk hidup, dan diteruskan ke dalam hati mereka. Suara yang sulit dimengerti, dalam, dan dalam ini seperti suara lembut dari keberadaan yang sangat kuno dan terlarang. Meskipun tanpa bentuk, seolah-olah sepasang mata sedang menatap ke bawah ke seluruh dunia ini, dan mata ini menembus sungai waktu. Teks pengorbanan sangat bagus dan berisi sejenis makna kuno dan juga perasaan yang suram. Ini tidak seperti yang diharapkan si Hao dan pagoda kecil itu. Tidak ada orang yang turun, hanya bel. Jelas itu belum selesai, dan malah baru saja dimulai.
Mengikuti suara teredam lainnya, jalur dao besar sepertinya berubah sekali lagi. Sesuatu yang lain muncul dari gunung berapi yang terbalik, dan cahaya warna-warni yang memancar keluar. Ah, kenapa ada di sini? Si Hao menjadi tercengang dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Episode ke-444, dengan judul Bencana Besar, langsung ke dalam alurnya. Benda itu putih bersih, seolah diukir dari batu giok halus. Itu melepaskan energi kacau, dan cahaya berharga melingkar di sekitarnya. Ada perasaan terpencil padanya, dan bahkan lebih dari aura dao sederhana dan tanpa hiasan yang mengelilinginya. Ini secara alami membuat si Hao tercengang, karena dia mengetahuinya dengan cukup baik. Dia bisa mengenalinya di mana saja. Mulutnya terbuka lebar saat dia melihatnya dengan tidak percaya. Pagoda kecil, aku telah menemukan saudaramu. Si Hao berteriak. Itu karena benda itu sangat mirip dengan pagoda kecil. Mereka pasti memiliki asal yang sama. Cahaya putih salju yang berkilauan, terlihat jelas hanya dengan melihat bahwa ini adalah benda ilahi. Energi kekacauan menyebar keluar untaian demi untai, dan mereka bahkan dibungkus dalam simbol dao yang paling kompleks. Berhenti berteriak. Pagoda kecil itu berteriak dengan suara rendah. Ini semua disebarkan secara rahasia dan tidak bocor keluar. Itu karena mereka semua tahu bahwa pentingnya masalah ini terlalu besar. Bahkan tubuh pagoda kecil itu bergetar seolah-olah berada dalam keadaan kejang. Itu terlalu kacau, dan bahkan ada lebih banyak ketakutan. Si Hao tidak bisa tertawa bahkan jika dia mau, karena pagoda kecil itu sangat serius. Itu berpura-pura mati, menahan semua auranya karena takut mengungkap keberadaannya di dunia ini. Itu sangat gugup. Itu adalah bagian dari tubuh pagoda saya yang telah dibuang. Hanya ada suara sepi ini. Pagoda kecil itu menjadi redup dan berubah menjadi sebongkah batu karena menyembunyikan dirinya dari dunia. Pagoda kecil itu memiliki 4 lantai sekarang. Semua kilaunya lenyap, seolah-olah telah dihilangkan dari daftar makhluk hidup dunia ini dan menjadi batu karang biasa. Sedangkan pagoda di langit memiliki 2 lapisan. Warnanya mempesona dan seputih salju. Cahaya warna-warni ilahi menyelimuti sekelilingnya, membuatnya tampak seperti matahari suci yang melayang di udara. Rantai dan simbol ilahi melingkar di sekitarnya dengan garis demi garis. Saat ini, si Hao bahkan tidak bisa tersenyum lagi. Keinginannya untuk mengolok-olok suasana pagoda kecil itu lenyap, dan dia segera menjadi serius. Kekuatan ilahi macam apa ini? Pagoda kecil itu sebelumnya telah rusak. Sekarang setelah 2 lapisan badan pagoda muncul, apa artinya itu? Pagoda kecil itu tidak berani bertemu dan bergabung kembali menjadi satu. Tentu saja, kedua lapisan pagoda itu tidak berukuran beberapa inci. Tepat sekarang, mereka bisa menekan sirkulasi aura langit dan bumi. Itu setinggi gunung, dan cahaya putih berkedip-kedip, menghubungkan langit dan bumi. Weng! Itu bergetar ringan, menyebarkan simbol yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke segala arah. Itu mengganggu stabilitas ruang dunia ini, dan wilayah gurun tampaknya diambang kehancuran. Namun, tidak menimbulkan kerusakan dan hanya menyapu seluruh area. Seolah-olah sedang mencari sesuatu. Saat itu bergetar ringan sekarang, mengapa saya merasa seolah-olah surga sedang dibuka? Si Hao sangat ketakutan. Apakah ini kekuatan pagoda kecil? Biasanya tidak mengungkapkannya, namun kedua lapisan pagoda ini benar-benar mengungkapkan sebagian dari kekuatannya. Mengapa tidak ada yang turun ke alam bawah? Sebaliknya, 2 artefak magis, 1 lengkap dan 1 rusak, muncul. Apa tujuan kemunculan mereka? Si Hao tidak bisa memahaminya. Pada saat ini, lupakan dia, setiap kultivator di bawah langit menjadi sangat gugup. Mereka semua menatap ke langit, karena mereka tidak tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi. Tentu saja,
Ada banyak orang yang diam-diam menganalisis situasi. Setelah dua artefak magis muncul, aura Dao dunia menjadi semakin kaya, dan berbagai misteri yang mendalam bisa dirasakan. Hong, suara yang sangat keras terdengar. Langit dan bumi bergoyang, seakan segalanya akan terbalik. Sesuatu yang lain turun dari gunung berapi terbalik. Kekacauan utama menyebar kemana-mana, membuat semua orang ketakutan sepenuhnya. Ini adalah artefak magis, tetapi kerusakannya parah. 2/3-nya hilang, dan saat ini, hanya sebagian kecil yang tersisa. Energi kacau yang kabur muncul di sekitarnya, memberikan penampilan yang sangat membingungkan. Simbol aneh muncul di sisinya dan mulai berlama-lama di sekitarnya. Rotasinya dapat membuat dunia berputar terbalik, membuat matahari, bulan, bintang, dan semua makhluk hidup memasuki keadaan reinkarnasi. Hal itu, kelopak mata si Hao melonjak, sekali lagi merasa seolah-olah dia mengenali sesuatu. Dia telah melihatnya sebelumnya di alam Void God, dan dia bahkan pernah menghadapinya dalam pertempuran di masa lalu. Bermandikan api, pria yang sangat misterius ingin menjadikan peri Yue Chan miliknya. Dia bahkan telah bertempur hebat melawan si Hao, dan selama pertempuran itu, dia menggunakan jenis Divine Disk yang kacau ini. Kemunculan kembali artefak magis ini secara alami bukanlah bagian yang dimiliki laki-laki misterius itu, melainkan bagian lain. Itu sebenarnya datang dari alam yang lebih tinggi. Dengan munculnya disk yang kacau ini, seluruh dunia menjadi berbeda. Semua orang menjadi sangat gelisah. Mereka akan memasuki reinkarnasi. Apa ini tadi? Semua orang mengerti dengan jelas apa yang akan terjadi, dan mereka semua diliputi ketakutan. Dengan langit dan bumi yang bergerak maju mundur, tubuh mereka memasuki dunia kegelapan. Waktu sangat terpengaruh. Hanya dalam sepersekian detik, banyak makhluk telah mengalami beberapa generasi waktu. Mengerikan sekali. Ekspresi si Hao menjadi suram. Bahkan pikirannya sendiri baru saja terpengaruh, dan sejenis ketakutan merayap ke dalam hatinya. Namun, dia masih bisa membela diri tidak seperti kebanyakan orang lain yang tatapannya hilang dan indera mereka kacau. Hanya ada 3 artefak magis, tapi mereka mengguncang seluruh dunia. Langit pecah. Ketiga benda itu mulai bergetar, melepaskan riak yang terjalin satu sama lain. Mereka menyebar keluar dan sepertinya memenjarakan seluruh wilayah gurun. Transformasi surga. Ini jelas merupakan peristiwa yang luar biasa dan tidak menguntungkan. Orang biasa bahkan tidak tahu apa yang mereka lawan. Namun, si Hao memiliki perasaan bahwa kekuatan ini tidak digunakan untuk menangani mereka, dan sebaliknya untuk mendeteksi keberadaan ilahi. Pagoda kecil tetap tidak aktif tanpa mengatakan apapun. Ini adalah bukti yang sangat bagus bahwa ketiga artefak magis di udara ini memindai keberadaan wilayah ini. Perasaan seperti ini sangat tidak nyaman. Pikiran si Hao gemetar ketakutan. Dia merasa seolah-olah pedang ilahi digantung di atas kepalanya, dan jika pedang itu turun, maka dia akan segera mati tanpa ada kesempatan untuk membalas. Malapetaka besar ada di sini, dan seperti yang diharapkan, itu menakutkan dan penuh bahaya. Itu membuat tubuhnya menjadi dingin. Jika pagoda kecil itu terdeteksi, maka itu pasti akan menjadi bencana, dan dia akan terjebak di dalamnya juga. Sial, bel besar itu terus-menerus berbunyi panjang dan ditarik keluar. Riak-riak itu menyebar keluar dan Dao Agung langit dan bumi bergema seolah-olah sebuah bagian teks pengorbanan sedang dibacakan. Itu sangat khusyuk dan bermartabat. Si Hao tahu bahwa itu mencoba mengintimidasi para dewa. Pagoda putih salju 2 lapis dan cakram kacau yang rusak menyebarkan kekuatan ilahi mereka, menutupi dunia. Ini adalah jenis pemindaian awal, serta eliminasi kasar. Setelah waktu yang sangat lama berlalu, simbol yang mereka lepaskan akhirnya ditahan. Semuanya menjadi tenang,
tetapi mereka terus menahan diri di udara. Baru sekarang pagoda kecil itu mengeluarkan teriakan aneh di rambut si Hao, berkata, kesengsaraan macam apa ini? Tanpa suara, kasus berharga interspatial yang diperoleh si Hao sebelumnya dibuka. Sebuah cahaya perunggu menyala dan kemudian terbuka. Pagoda kecil itu bergegas ke dunia kecil dan menyegel dirinya sendiri di dalamnya. Tidak ada makhluk yang turun, dan hanya 3 artefak magis yang muncul, yang membuat ini semakin mengkhawatirkan. Saya akan menghindari itu semua dengan pergi ke hibernasi dan menghilangkan semua aura. Jangan ganggu aku. Inilah yang diperingatkan pagoda kecil itu berulang kali. Tunggu, jelaskan beberapa hal ini dengan lebih jelas. Ceritakan lebih banyak tentang semua ini. Si Hao bingung. Tidak ada makhluk yang turun, namun masih ada bencana besar, yang sangat tidak biasa. Acara utama akan segera terjadi. Terlepas dari teriakan aneh dari pagoda kecil ini, tidak lagi bersuara. Hong! Tiba-tiba, langit dan bumi berguncang. Seluruh wilayah gurun bergetar. Malapetaka besar dimulai. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Tampaknya itu berasal dari 3 artefak magis di udara, tetapi tampaknya juga berasal dari gunung berapi itu. Si Hao dengan gugup menatap mereka. Pada saat ini, semua rambutnya berdiri, dan dia merasa mungkin dia terlalu terburu-buru. Apakah meninggalkan desa batu sendirian adalah pilihan yang tepat? Peristiwa telah menyimpang dari apa yang mereka harapkan, dan malapetaka besar ini berbeda dari yang sebelumnya. Dia samar-samar bisa melihat bahwa 3 artefak magis telah terpisah ke wilayah masing-masing. Mereka berdiri sebagai oposisi, mewakili konfrontasi dari 3 kepercayaan Dao yang berbeda. Apakah sudah waktunya bagi mereka untuk turun? Suara Wenglong terdengar. Segera setelah itu, 3 artefak magis menjadi tidak jelas. Hari yang cerah ini yang diterangi oleh sinar matahari yang cerah tiba-tiba menjadi tertutup bintang. Mereka sangat berbeda, dan bintang-bintang ini berputar satu demi satu seolah-olah mereka hampir dalam jangkauan. Langit cerah penuh dengan bintang cemerlang, menciptakan dunia yang tampak aneh dan menyeramkan. Mungkinkah malapetaka besar tidak disebabkan oleh intervensi kali ini dan malah disebabkan secara alami? Si Hao menjadi tidak yakin. Segera setelah itu, dia terkejut. Wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan matanya terbuka lebar. Dia bukan satu-satunya. Para pembudidaya di sekitarnya semuanya ketakutan. Dunia ini segera menjadi suram. Cahaya berdarah mengalir ke langit, dan bintang-bintang yang memenuhi langit semuanya jatuh, menabrak bumi yang besar dan menciptakan suara gemuruh yang luar biasa. Apakah dunia akan dihancurkan? Semua orang putus asa. Biarpun semua orang di dunia ini mencoba melawan dan para dewa bangkit kembali untuk bergabung dengan mereka, mereka tetap tak bisa menghentikan serangan ini sepenuhnya, kan? Saat bintang-bintang ini jatuh, itu terdengar seolah-olah Archaic Vicious Ten sedang mengaum. Semua orang merasa ngeri, dan semua keberanian yang mereka tinggalkan hancur. Bayangan besar itu berkobar dengan cahaya api tak berujung yang mengalir dari luar angkasa. Samar-samar seseorang sudah bisa merasakan panas serta tekanan yang luar biasa. Kekuatan semacam ini akan benar-benar hancur berantakan dan melenyapkan dunia ini. Selama zaman kuno, ada kekuatan besar terlarang yang telah merobohkan bintang dari langit untuk memperbaiki senjata, tetapi itu sama sekali berbeda dari apa yang terjadi sekarang. Ini adalah hari kiamat. Kulit kepala si Hao terasa mati rasa. Dia tidak pernah menyangka akan ada hari di mana adegan seperti ini akan muncul. Bagaimana jenis bencana ini bisa terjadi? Tidak ada yang bisa menentang jenis kekuatan ini. Jantungnya berdebar kencang, dan dia gemetar ketakutan. Dia sangat marah. Ini akan melenyapkan seluruh dunia. Tidak ada cara untuk melawan. Pada saat yang sama, dia sedikit bingung.
Makhluk macam apa yang melepaskan serangan ini? Untuk benar-benar memanggil bintang-bintang di langit agar jatuh, individu ini pastinya harus sangat kuat. Tidak pernah ada makhluk seperti ini di legenda kuno. Satu-satunya jalan hidup adalah bergegas menuju surga atau melarikan diri keluar wilayah ini. Si Hao mengatupkan giginya. Dalam situasi terburuk, dia akan bergegas ke langit dan menghadapi bintang besar itu secara langsung. Kecepatannya mencapai puncak, mencapai tingkat yang tidak terbayangkan dan dengan cepat memisahkannya dari bumi yang besar. Dia berharap bisa menjangkau ke luar wilayah. Meskipun hal seperti ini sangat tidak mungkin, dia tetap tidak mau menyerah. Kemudian, ketika dia mencapai langit, dia tercengang. Ada banyak yang memiliki pemikiran yang sama dengannya, dan mereka semua adalah sosok yang tidak biasa. Dia melihat seorang ahli tertinggi, naga bertanduk merah terang dan mempesona. Itu meraung ke arah langit dan penuh dengan kesedihan dan kemarahan saat mencoba melarikan diri keluar wilayah ini. Sepertinya marah. Itu tidak akan mati di tangan orang lain, melainkan dalam bencana yang mengerikan ini. Itu benar-benar tidak mau. Si Hao tercengang. Dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Naga bertanduk melarikan diri dengan sangat cepat dan menghindari bintang jatuh. Saat ia mencoba melarikan diri keluar wilayah, rantai dewa yang tebal muncul dari kehampaan dan tiba-tiba menguncinya di tempatnya. Di sisi lain, raungan marah yang tak terkendali terdengar. Seekor bian yang tampak seperti harimau ganas, memiliki tanduk naga di kepalanya, dan melepaskan cahaya keemasan dari seluruh tubuhnya menggunakan teknik paling berharga yang paling kuat untuk menyerang kekosongan. Namun, itu masih tidak berguna. Rantai tatanan ilahi yang tebal lainnya turun, menguncinya dengan kuat di tempatnya dan menangkapnya. Tubuh si Hao menjadi sedingin es saat melihat ini. Bahkan rute ini tidak mengizinkan siapapun keluar dari wilayah ini. Jenis rantai hukum kodrat ini akan turun begitu seseorang naik, menangkap individu itu. Apakah wilayah ini akan dimusnahkan? Dia penuh dengan keengganan. Episode ke-445, dengan judul Ilahi Menjadi Rumput Layu. Langsung ke dalam alurnya. Bintang-bintang besar itu seperti tetesan hujan, jatuh dengan suara pila-pila. Benda-benda angkasa yang sangat besar dihancurkan dari luar angkasa dan membawa serta api surga yang meluap. Mereka memiliki kekuatan yang tak terukur. Dewa menjadi rumput layu, tidak lagi memiliki nilai. Bahkan para ahli tertinggi pun diikat dan ditangkap oleh rantai keteraturan ilahi. Keberanian semua orang hancur saat melihat ini. Ini benar-benar bencana besar. Apakah wilayah ini akan dimusnahkan? Tidak mungkin untuk melarikan diri. Terlepas dari apakah Anda terbang ke langit atau menggali di bawah tanah, hanya ada kematian. Kabut menutupi pikiran si Hao. Apa yang seharusnya dia lakukan? Melihat benda langit mendekat dan beberapa ahli tertinggi menderita kesusahan, tubuhnya menjadi dingin. Benar-benar tidak ada jalan keluar. Siu. Dia melihat seekor burung gagak emas muda yang memiliki kecepatan ekstrim. Itu membawa serta cahaya api li yang menyala-nyala saat itu merobek awan menuju surga ke-9. Itu sangat indah. Ini adalah ahli pengaturan formasi muda dan bukan ahli tertinggi. Kecepatannya tidak jauh lebih rendah dari si Hao, dan dalam sekejap mata, ia melarikan diri ke langit. Dunia ini benar-benar memiliki surga para jenius yang bersembunyi di pengasingan, tak terlihat oleh seluruh dunia. Setidaknya, gagak emas ini sangat tangguh. Itu tidak ditangkap. Si Hao menunjukkan ekspresi kaget. Dia awalnya berhenti karena dia tidak ingin ditangkap oleh rantai dewa, dan sekarang, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Mungkinkah ini benang kehidupan yang ditinggalkan Dao Agung, memungkinkan beberapa pembudidaya melarikan diri dari hari-hari terakhir dunia ini dan meninggalkan wilayah ini? Kemudian, si Hao memiliki pencerahan kecil,
seolah-olah dia memahami sesuatu. Suara ruang yang hancur terus-menerus terdengar. Beberapa binatang ganas peringkat surgawi lainnya dan keturunan burung ilahi melonjak, melarikan diri keluar wilayah ini. Mereka seperti lampu sementara saat bergerak dengan kecepatan tertinggi. Setelah menyadari anomali ini, Si Hao menjadi tenang dan menjernihkan pikirannya. Dia dengan hati-hati mengamati saat fluktuasi bel yang dilepaskan menyapu orang-orang itu. Rantai keteraturan ilahi muncul, sekali lagi menangkap seorang ahli tertinggi. Para ahli yang lebih muda diizinkan masuk, dan itu hanya menangkap pembudidaya terbesar di wilayah gurun. Si Hao tidak bergerak terlalu lambat atau terlalu cepat. Dia tidak membuat gerakan berlebihan, tapi dia juga melambung. Namun, dia tidak tinggal di depan dan malah mengikuti kerumunan. Matanya berkedip-kedip saat dia dengan tenang mengamati segalanya. 3 artefak magis besar tidak menghilang dan hanya menjadi sedikit tidak jelas. Mereka terus menahan diri di surga dan melepaskan gelombang fluktuasi yang sulit dijelaskan, menekan semua makhluk hidup. Tidak ada satupun ahli tertinggi yang melakukan perjalanan lebih jauh yang bisa melarikan diri. Si Hao kaget. Hukum alam bagaikan jaring surgawi yang meskipun longgar, tidak memungkinkan adanya jalan keluar. Mengerikan. Ini hanya terjadi di area langit ini, namun sudah ada beberapa ahli tertinggi yang ditangkap. Area lain dari gurun dan pegunungan ilahi juga harus seperti ini. Hong. Tepat pada saat ini, hamparan cahaya warna-warni merah naik dan melepaskan cahaya tak berujung. Itu seperti banjir yang melimpah. Rantai pengikatnya putus, dan ditembakkan ke arah luar wilayah ini. Sayangnya, musibah besar itu tidak ada habisnya. Pedang dewa ditebas. Bilah yang berkilauan dan tembus cahaya itu langsung menebas cahaya yang menyilaukan itu dan mengakhiri jalan hidupnya. Dalam suara gemuruh, simbol tak berujung melonjak. Gambar magis yang sangat besar muncul. Itu benar-benar masif dan melepaskan gelombang aura ilahi. Surga, itu dewa tertinggi. Meski ini hari kiamat, masih banyak makhluk yang sangat terkejut. Mereka berteriak dengan keras, karena ini terlalu menakutkan. Bahkan dewa tidak bisa melarikan diri selama bencana besar. Cahaya merah berputar di sekitar area itu, mengambil bentuk yang menyerupai naga banjir mengangkat kepalanya ke arah langit. Mereka berubah menjadi banyak simbol dan bergegas menuju pedang suci untuk melawan hukum alam. Raungan marah terdengar, dan sutra mengguncang langit. Gambar magis menjadi lebih besar, membuat matanya yang melotot terlihat jelas. Semua makhluk di bawah terkejut, samar-samar mengingat bahwa ini adalah gambar dewa dari kuil kuno tertentu di daerah selatan wilayah gurun. Cahaya berdarah berkedip-kedip, dan kepala besar itu dipotong. Gambar magis jatuh seperti gunung. Darah mewarnai langit dan simbol-simbol itu tersebar. Adegan macam apa ini? Si Hao benar-benar terguncang. Semua orang di sana gemetar, dan banyak orang berlutut karena ketidakberdayaan. Bahkan tidak ada dewa yang bisa melindungi diri dari malapetaka besar. Mereka jatuh begitu saja, membuat mereka merasa tertekan. Hanya bocah nakal yang telah menyalakan api ilahi, namun ia berani menyebut dirinya dewa. Jauh di atas, sepertinya ada suara yang terdengar. Itu diturunkan dari surga ke-9, dan pegunungan serta sungai bergetar sebagai tanggapan. Para pembudidaya semua ketakutan. Seperti itulah rumor yang beredar, yang ilahi akan menjadi seperti rumput yang layu. Dengan turunnya malapetaka besar, bahkan keberadaan di tingkat itu pun jatuh. Si Hao tetap diam. Dia sangat khawatir. Takdir macam apa ini? Dia menyaksikan seberkas cahaya terbang melintasi dunia secara beruntun. Para pembudidaya yang memiliki kekuatan apapun menggunakan artefak berharga untuk melarikan diri dari wilayah ini untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri. Semuanya terdengar rumit, tetapi kenyataannya, ini baru permulaan.
Hanya sedikit waktu yang telah berlalu sejauh ini. Orang-orang bisa terlihat di mana-mana, semuanya ketakutan. Ada teriakan di mana-mana saat mereka dengan panik mencoba melarikan diri. Para pembudidaya yang kuat semuanya ketakutan juga. Saat benda-benda langit besar runtuh, yang ilahi semuanya dieksekusi, membuat semua orang ketakutan. Penggarap menangis dan melolong, dan teror hadir di mana-mana. Sekarang hari kiamat tiba, semua makhluk hidup berlarian dengan panik, dan setiap ahli menjadi gila. Si Hao menempatkan dirinya di dalam kerumunan, tetapi dia juga mencoba melarikan diri keluar wilayah ini. Saat dia melihat masa, dia berubah dari ketakutan menjadi mati rasa, dan kemudian dari keheningan dan ketenangan untuk kemudian mengembangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Ketiga artefak besar tersebut menempati area masing-masing di langit. Di luar wilayah ini, kekuatan bintang-bintang besar menindas orang-orang. Semakin banyak turun dengan nyala api di sekitar mereka. Mereka memenuhi langit, seolah-olah mereka bisa membakar ruang. Mereka menjadi lebih kuat dan menakutkan, tetapi pada akhirnya, mereka tidak pernah turun. Kilatan cahaya melewati mata si Hao. Setelah melepaskan kekhawatirannya dari keputusasaan dan menenangkan diri, dia mengetahui kelainan kecil ini. Meskipun tidak banyak waktu berlalu, beberapa bintang besar seharusnya telah jatuh. Namun, mereka masih belum menghancurkan dunia ini. Dia tidak memperhatikannya dan terus naik ke udara, naik dengan banyak pembudidaya. Pada akhirnya, dia masih menemui beberapa bintang besar yang jatuh. Kekuatan yang mereka miliki tidak ada bandingannya. Si Hao gemetar. Bintang-bintang ini terlalu besar dan mustahil untuk dilepaskan. Meski sudah sampai di awan, masih sulit baginya untuk lolos dari bencana ini. Ada yang tidak benar. Akhirnya, dia tahu mengapa ada yang aneh. Bintang besar melewati mereka seperti ilusi. Itu tidak melukai mereka dan terus menghantam bumi. Dengan suara hong, cahaya warna-warni yang tak berujung meletus di bawah mereka. Bumi besar tampaknya telah runtuh dari tabrakan itu. Seolah-olah ada gelombang kejut yang menakutkan menyebar, menelan dunia tanpa batas. Namun, si Hao menggigil dalam hati, tidak mempercayai matanya sendiri. Sebuah pikiran yang sangat sulit dipercayainya tiba-tiba muncul di benaknya. Palsu. Hari kiamat ini palsu. Dapat dikatakan bahwa pemandangan bintang jatuh tidaklah nyata. Kemudian, bintang-bintang besar bergegas turun satu demi satu, membawa serta api besar yang hampir tampak mendidih di langit. Mereka tampak seperti api hari kiamat saat mereka memercik ke atas orang-orang. Pada saat ini, si Hao melihat ahli tertinggi lagi dan juga gambar magis yang sangat besar milik dewa. Mereka melarikan diri keluar wilayah ini. Di tengah malapetaka, siapa yang bisa tetap tenang dan tenang? Selain itu, bintang-bintang besar sangat realistis, jadi bagaimana mereka membedakan apakah itu asli atau palsu? Para ahli persembunyian semua terkejut. Rantai ketertiban ilahi menyapu dan mengikat mereka dengan erat. Pikiran si Hao menjadi dingin. Niat macam apa ini? Bermain dengan individu-individu ini di telapak tangan mereka dengan membuat mereka berpikir itu adalah hari kiamat yang nyata, memaksa para ahli tertinggi untuk bergegas ke langit hanya agar mereka bisa ditangkap. Metode semacam ini membuat semua orang merasa dingin dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bagaimana orang bisa melawan? Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu, bintang-bintang besar akhirnya menghilang. Bintang tak berujung berubah menjadi gambar, dan fluktuasi yang menakutkan menyebar keluar. Di bawah masih ada gunung dan sungai yang sama, tanpa ada yang hancur. Mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, makhluk pertama yang mencoba melarikan diri di alam yang lebih tinggi terjebak oleh bel besar itu. Dengan gemetar, tubuh mereka semua mulai bersinar, dan tidak ada yang bisa mereka sembunyikan. Apakah itu menyelidiki sekitar?
Rasa dingin merayap di punggung si Hao. Kelompok individu ini bukanlah ahli tertinggi, tapi mereka adalah orang pertama yang bergegas keluar. Mereka adalah individu paling luar biasa yang mencoba meninggalkan wilayah ini, dan saat ini, mereka sedang diperiksa oleh bel besar. Semuanya baik di dalam maupun di luar benar-benar terbuka. Si Hao menghela napas. Jika dia tidak berjaga-jaga dan memutuskan untuk mengikuti kerumunan, dia juga akan terlihat sepenuhnya. Dia akan berada di bawah kendali penuh orang lain tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Palsu. Itu semua adalah adegan ilusi. Bencana belum terjadi, ini bukan malapetaka kiamat. Petik 2. Ahli tertinggi telah ditangkap dan tidak bisa melarikan diri. Mereka tidak membidik kita. Langit masih cerah. Petik 2. Saat ini, sorak-sorai terdengar di seluruh dunia. Pakaian setiap kultivator bersimbah peluh. Setelah mengalami peringatan palsu semacam ini, mereka semua tergerak dan merayakan bahwa mereka masih hidup. Semua bintang jatuh itu palsu, diciptakan oleh sejenis dao alam. Sekarang, kabut telah hilang, dan perayaan pecah di mana-mana. Hanya sekelompok kecil orang yang terdiam, merasakan hawa dingin yang meresap langsung ke tulang mereka. Apalagi yang lebih menakutkan dari ini. Keinginan dan kekuatan barusan telah menipu seluruh wilayah gurun. Seluruh wilayah ini telah ditipu. Para pembudidaya menuju ke bawah, dan si Hao mengikuti kerumunan. Dia diam-diam turun di puncak gunung. Semua orang merayakan kehidupan baru mereka setelah bencana, sementara dia merasakan gelombang kedinginan. Para pembudidaya yang menuju langit semuanya kembali, tetapi begitu mereka kembali ke tanah, mereka semua berpencar. Hanya 1 atau 2 dari mereka yang dapat dilihat setiap beberapa ratus hingga 1000 li. Akhirnya lolos dari bencana, hidupku seharusnya tidak terluka sekarang. Di puncak gunung tempat si Hao berada, ada sesepuh lain. Dia menggunakan tongkat bambu hijau untuk menopang dirinya sendiri. Rambutnya abu-abu, dan matanya dalam. Si Hao menjadi tercengang. Ini adalah ahli tertinggi, apalagi yang sangat dekat dengannya. Situasinya tidak bagus. Di samping yang lebih tua adalah seorang wanita muda. Meskipun dia tidak bisa dianggap cantik, dia sangat pendiam. Dia mengenakan pakaian putih salju, dan matanya menunjukkan kegelisahan. Dia memeluk yang lebih tua dan tampaknya senang bahwa malapetaka telah berakhir. Tiba-tiba, angin kencang bertiup. Secercah cahaya melesat dari langit. Itu adalah tombak hitam yang ukurannya tidak terlalu besar tapi sangat tajam. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi sesepuh berubah. Dia segera berbalik untuk melarikan diri, menggunakan kemampuan hebat untuk menyingkir. Namun, itu masih terlambat. Tombak hitam itu terlalu cepat, langsung menembus yang lebih tua dan memaku dia di tempatnya. Angin kencang bertiup ke kejauhan. Orang yang mengeluarkan teriakan bukanlah ahli tertinggi, melainkan gadis muda berpakaian salju. Dia hanya memegang yang lebih tua, namun dia tidak bisa menahan gelombang kejut yang dipancarkan tombak hitam. Setelah disapu oleh angin kencang, tubuhnya meledak. Si Hao menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian, gelombang amarah muncul di dalam dirinya. Semuanya di bawah kendali mereka. Mereka tidak bisa lepas dari bencana ini. Angin bersiul di udara. Garis demi garis cahaya terbang melalui dunia ini, menelan tanah terlantar. Mereka melewati pegunungan dan lembah, dan semuanya dia mati. Saat si Hao memperhatikan, ekspresinya menjadi dingin. Ini bukan halusinasi. Malapetaka besar mulai melanda dunia, dan belum berakhir. Dia mengulurkan tangannya dan melihat ada noda darah di lengannya. Ketika gadis muda itu meledak, darahnya terciprat kemana-mana dan mendarat di tubuhnya. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Bencana ini menunjukkan penghinaan terhadap semua makhluk hidup, dingin dan kejam.
Si Hao berkata dengan marah. Hehehe. Dia samar-samar bisa mendengar tawa dingin di atas angin bersiul. Itu adalah suara tak berperasaan dan apatis dari seseorang yang dengan acuh tak acuh mengamati segalanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.